zaman sekarang adanya rukhsah yang dibuat kesempatan itu memang sangat tepat, karena kan sangat tepat kalau dipermasalahkan. Suatu contoh, kita menjalankan sholat yang mestinya kita itu bisa menjalankan sholat tepat waktu, dikarenakan perjalanan itu sudah mencapai perjalanan yang bisa atau diperbolehkan untuk jamak qashar, lalu karena orang tersebut ya menginginkan, meskipun ada kesempatan untuk menjalankan sholat tepat waktu, itu kesempatan yang dibuat itu tetap saja boleh, dikarenakan tidak melewati atau melanggar tentang kaidah fikih. Begitu pula puasa itu meskipun perjalanan itu tidak melelahkan dan bisa seandainya puasanya itu tutup sampai maghrib, dikarenakan perjalanan tersebut sudah bisa atau mencapai fikih sudah memperbolehkan rukhsah, maka orang tersebut diperbolehkan untuk iftar atau mukel. Akan tetapi tetap saja wajib mengqadha. Gitu saja. Coba yang lain. Tentang rukhsah ini juga ada dalam syarahnya bahwasanya fa'in tadhara bihi fal fatru afdal. Jadi ketika kita bermusafir atau berdolan-dolan niku wau yang diperbolehkan untuk mengambil rukhsah kemurahan itu apabila dalam perjalanan kita itu kalau berpuasa kok terjadi kemadharatan, maka yang lebih baik adalah memangnya mengambil rukhsah tersebut. Kita boleh untuk mokel. Wa ila, dan ketika tidak terdapat kemelaratan, wong aku sing numpak motor sik sehat, beda numpak jaran, fasaumu afdal, maka yang lebih baik adalah berpuasanya terus. Jadi memang benar rukhsah itu ada, tapi ketika dalam perjalanan itu kita tidak terbebani, mangga sehat, mangga kuat, umpama puasa mangga kuat, maka yang lebih baik adalah tetap berpuasa. Dan jika kita oleh puasa engko lemes, nyetir nabrak, maka lebih baik kita mokel. Demikian. Jadi a'dzar atau uzur-uzur atau alasan-alasan yang memperbolehkan kita tidak berpuasa atau mokel itu kan dalam hasanah fikih itu kan ada 3. Yang pertama adalah sakit, tentunya yang sakit yang marodon syadidan, ya, sakit yang sakit betulan, sakit watuk ukur-ukur ya tidak boleh puasa, berbuka puasa, pelak. Ya ini standarnya, yaitu ketika dia mengkhawatirkan dirinya sampai mati kalau tidak mokel, atau menjadi lambatnya kesembuhan. Makanya Pak Toha kemarin sakit nak panggah poso ae kok gak mari-mari, maka ini boleh. Ya, saya pernah ditanya ini ketika Ramadan kemarin, ada orang kena corona. Dia tanya, Pak, ketika corona ini kan kita butuh stamina, butuh apa itu, imun. Lah ya, apakah boleh saya tidak berpuasa? Ya kalau memang itu kamu sakit, kamu corona itu bisa menyebabkan kamu halak, dan dengan kamu berpuasa itu nanti dikhawatirkan sembuhnya tidak sembuh-sembuh, sakitnya tidak sembuh-sembuh, ya boleh. Ya itu ya, hati puasa yang sakit yang memperbolehkan berbuka puasa itu adalah sakit yang menimbulkan sakit yang syadidan, mengancam nyawa. Yang kedua adalah yang ketika sembuhnya tidak sembuh-sembuh sebab puasa.
Dan yang kedua ini yang ditanyakan tentang udzur yang kedua adalah bepergian. Tentunya ini tidak sekedar bepergian sini sampai mana tadi Pak? Beraan itu Kediri itu masih berapa? Masih berapa kilo? Masih 40-an. 40-an ya. Belum sampai Masafatul Qasri. Bepergian yang diperbolehkan untuk berbuka puasa ini adalah bepergian yang sudah mencapai jarak diperbolehnya qasar, yaitu kalau kita mengikuti satu pendapat yaitu 83 km. Dan catatan lagi, ini diperbolehkan ketika dia perginya sebelum terbit fajar. Perginya. Ya, jadi dikatakan amma in asbaha so'iman, dia subuh sudah masih puasa, kemudian dia pergi jam 9 pergi ke Surabaya, ya tidak boleh. Lam yuftir, lam yajuz lahu iftar. Bab redaksi nas Al-Qur'annya kan wa man kana minkum maridun au ala safarin. Ketika puasa itu sudah ala safarin. Kalau dia di rumah, pagi masih di rumah, berangkat jam 10, ya tidak boleh. Karena apa? Dia masih posisinya bukan musafir ketika dia terkena khitab puasa itu. Jadi ini bolehnya berbuka puasa itu ketika dia perginya sebelum terbit fajar. Ini sama, panjenengan hari Jumat pergi, hari Jumat pergi itu panjenengan diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat kalau perginya sebelum terbit fajar. Kalau perginya sudah jam 8, jam 10 masih wajib puasa. Nanti kalau ada masjid ya dimdeki. Ya ini karena dia masih wajib. Karena dimana ketika berkumpul jam hadzar was safar, ya maka yang dimenangkan adalah janibus hadzar. Jadi ketika dia dalam diri dia ada dua sisi penilaian dia dalam kondisi safar dan kondisi hadzar, maka yang dimenangkan adalah hadzarnya, dia di rumahnya. Lebih dijelaskan taswirnya tentang ziarah. Nah, ziarah ngono budal ziarah mangkate jam 7 esuk dina Jumat kuwi oleh ngono lho, ninggal Jumatan apa ora? Mboten nangsa. Tidak boleh karena dia itu malam Jumat. Budalnya malam Jumat sebelum terbit fajar. Nggih. Ziarah dikubur tapi haram. Ziarah dikubur. Ziarah dikubur. Pleset-plesetan. Nah, niku penting ngaten nggih. Dadi kan napa nggih? Banyak yang mempunyai kefahaman sing penting lungoi oleh napa ngosor sholat, oleh ninggal Jumat. Nah, ini yang disampaikan Syafi'i ini yang menjadi penekanan. Pemberangkatannya itu loh ya, ngoten lho. Dadi ngoten lek berangkate ziarah Wali Songo malam Jumat, angsal mangke saged ngosor, saged ninggal Jumat. Tapi lek budale benjing jam 7, ndak boleh. Kalau kosor ndak ada itu, nggih, ndak ada. Nggih jamak. Jamak kosor nggak ada kaitannya. Kalau jamak kosor pergi pokoknya dia sudah sampai Masafatul Qasri, boleh ngosor. Ini yang puasa dan Jumat. Puasa dan Jumatan. Nggih. Yang terakhir yang ketiga yang menyebabkan kita boleh tidak puasa kan tidak mampu itu karena sakit. Ya, tidak mampu itu kalau dalam istilah fikih ada mampu syar'an, ada tidak mampu secara syarak, ya seperti orang yang sedang haid, sedang nifas itu sebenarnya dia puasa mampu, tapi secara syarak dia tidak mampu. Dan yang kedua adalah tidak mampu secara fisik, secara hisan, yaitu orang yang sudah tua sehingga dia tidak berpuasa. Oleh corona dipertajam. Sekarang kan gini. Sekarang niku lek ngomong nih corona mungkin 90% kita itu terkena corona, terjangkit corona. Karena lek ningali tondo-tondone nggih. Niku kula jenengan ketoke ya kena corona, watuk, suwi ramari dan yang lain. Nah, nggih to, ndak patek mambu ngoten niku, mam ndak enak. Ini hampir kula rungokne niku hampir ngoten bodohan. Tapi yang dimaksud Yai Syafiq niku wau pomo kena corona dos pundi angsal mboten poso napa mboten. Nah, ini corona yang memang menimbulkan ihlak, yang punya penyakit bawaan, contohnya kayak paru,
jantung, ginjal. Nah, lek wis ngoten niku lho wong komplikasi kena corona niku menjadi ngudurnya puasa. Tapi kaya kula ngeten niki pomong rokok kula ndak enak, ra mambu enten. Kula 2 minggu enten 2 minggu. Nah, sehat ra sehat, tapi kula yo ora percaya lek corona. Kira-kira ngoten lho. Model ngoten. Sak sambitan ngoten. Kejadian niku sampun kan biyen Ngoten nggih. kena pilek. Jaga jarak ngoten niku. Dadi Pilek biyen kados ngoten. nggih nular. Sak pondok niku ngono tiyang setunggal tak watok kabeh ngoten niku. Nah ternyata kathah cerita ngeten niki. Tambahan Yai Dawam niku cerita. Sak gurune niku ndak mambu ngoten Yai Solikin niku ya cerita mangan ndak enak ngoten bare tak ngen aku apa ya kaya kuwi ngoten. Nah lara ra mari-mari tapi sehat. Benditen yo panggah ngaji tapi kaya 80% awak ini tidak menjadi ngudur untuk meninggalkan puasa. Wong yo dugi mriki yo an rokok yo enak entek 3 lho munan iki. Pun ngaten nggih. Nah pun. Monggo. Pertanyaan. Nggih monggo.